Kita jumpa lagi dalam obrolan di edisi kali ini. Masih bersama saya Maulana Isnarto. Hari ini momentumnya soal, kalau bicara Juni itu sebenarnya bicara banyak peringatan. Banyak celebration. Di antaranya Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tapi yang nggak boleh lupa juga kita harus lihat dan kita juga jadikan momentum untuk berpikir dan melaksanakan pikirannya adalah The World Music Day, Hari Musik Sedunia. Kalau dengar musik pasti ngomongnya soal ciptain lagu gitu ya. Kemudian nyanyi lagu, request lagu kalau di radio, atau mungkin Anda punya tangga lagu kalau di TV, atau mungkin Anda bikin playlist di YouTube dan sebagainya. You can get playlist di Spotify, di iPhone, di Android dan sebagainya. Tapi apa pernah kita coba berpikir untuk lihat dari sisi berbeda, sebenarnya momentum Hari Musik Sedunia bisa kita gunakan untuk melihat relevansinya dengan kondisi hari ini. Dan sepertinya saya sudah bersama orang tepat di kediaman beliau. Kalau Anda lihat, bersama saya adalah seorang pianis jazz, musisi jazz ternama, legendaris, yang harus saya ajak ngobrol karena mungkin obrolan ini akan lintas generasi sekali. Saya mungkin seumuran cucunya beliau nih, Bang Idang Rasidi. Masih bertahan Bang Idang? Masih bertahan, insya Allah bertahan. Terima kasih banyak. Di tengah kondisi gini, Bang Idang bisa terima saya untuk ngobrol World Music Day gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong musik tuh, tadi saya bilang ngomongnya soal nyiptain lagu enak, apa yang lagi hit, lagi trending dan sebagainya. Tapi saya mulai berpikir untuk kira-kira ya, ketika kita bicara soal hari peringatan musik sedunia sebenarnya. Saya yakin sebenarnya hari itu diciptakan tuh punya maksud lebih dari soal hanya ngomongin musik dari sisi not ataupun instrumen dari alat musik sebenarnya. So, apa yang mungkin kita bisa relevansikan ya kondisi hari ini dengan peringatan Hari Musik Sedunia itu menurut pengalaman Bang Idang? Oke. Kalau kita bicara tentang Hari Musik, kita jangan lupa tidak bisa terlepas dari apa yang kita sebut dengan collaboration. Setiap hari kita melakukan kolaborasi. Setiap hari musik itu adalah kehidupan. Yang tertinggi di dalam musik ini adalah kesunyian. Bagaimana seorang bisa menikmati kesunyian dengan tepat? Syaratnya cuma satu, Syaratnya cuma satu, yaitu syarat pertama, syarat yang paling utama untuk menikmati kesunyian adalah dengan mendengarkan semua bunyi. Itu adalah syarat kita mencapai sebuah keheningan, kesunyian. Bagaimana bisa? Nah, sampai kamu sudah bisa mendengar semua bunyi, berarti sudah kamu tahu itu semua, dan sampai pada titik kamu tidak mendengar apapun karena sudah kamu dengar semua. Jadi, inilah kolaborasi. Kita setiap hari berkolaborasi musik itu dengan musik alam. Dengan alam di sekitar kita. Kita berkolaborasi dengan situasi di sekitar kita. Banyak sekali musik ini menghadirkan mimpi, menghadirkan harapan, menghadirkan kekecewaan. Ya kan, ya seperti kita hidup janganlah kayak kita lihat pelangi. Pelangi itu indah warna-warni. Tapi kalau kita dekati dia tidak ada. Nah, saya belum pernah deketin pelangi itu. Nah, karena dia itu bukan warna yang sebenarnya. Itu reflection. Reflection. Color of reflection kan sebenarnya kan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngarang, benar kamu, bukan hanya sekedar ngarang lagu, tidak. Musik adalah sarana penyampaian yang sampai detik ini belum ada yang bisa menyaingi. So, ungkapan soal music universal itu menjadi benar?
Itu benar, karena musik tidak pernah menolak lirik, musik tidak pernah menolak irama, musik tidak pernah menolak apapun. Dan syarat pertama main musik adalah jujur. Oke. Jujur. Kalau kamu nggak jujur, ya karyamu bohong semua. Oke. Musik yang ada di dunia ini, jangkrik, lalu kemudian burung. Secara filsafat saja mau. Kucing itu kalau mau mengutarakan perasaannya, dia mengeong. Oke. Anjing itu menyalak. Ayam berkotek atau berkokok. Ya kan? Burung itu bersiul, berkicau. Hanya manusialah makhluk yang pandai menyembunyikan perasaannya. Oh gitu ya. Nah, jadi nilai kejujuran itu ada di musik. Jadi sebenarnya manusia tuh kalau lagi ada masalah atau ingin menyuarakan sesuatu tuh secara apa? Secara umum diam sebenarnya. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena nggak bisa, kadang-kadang mereka takut bahwa apa yang mereka ingin sampaikan nggak bisa diterima oleh manusia yang lain, mungkin begitu. Nah itu, makanya di sini saya menghimbau, himbauan. Marilah kita melakukan dari berangkat dari nilai musik tadi. Marilah kita melakukan hal yang benar duluan. Oke. Jangan melakukan hal yang bisa diterima. Karena yang bisa diterima itu belum tentu benar, Mol. Oke. Ngerti kan? Iya. Jadi kita lakukan yang benar dulu. Oke. Baru kemudian baru bisa diterima. Jadi kalau manusia diam ini dua nih, Mol. Apa tuh? Satu, dia ngerti semua, atau dia nggak ngerti sama sekali. Iya kan? FD saya ngangguk. Nah, jadi seperti kalau Bang Idang bilangnya, inilah waktunya kita untuk berbuat salah. Oke. Kenapa? Karena biar kita tahu yang benar yang mana. Ini mungkin karena Bang Idang itu musik jazz kali ya. Karena saya pernah baca tuh jazz tuh sebenarnya jenis musik yang nggak common sebenarnya dulu. Notnya agak miring-miring katanya. Sehingga somehow kadang-kadang musik ini nggak diterima, tapi pada akhirnya ya jadi satu musik yang sangat segmented dan diterima banyak orang. Apa memang begitu? Atau mungkin ada pengalaman lain soal itu? Beda aja, Bro. Saya memilih jazz itu karena satu hal. Karena jazz itu honest, jujur. Ketika saya bermain piano di dalam musik jazz ini, saya tidak mewakili siapapun. Saya tidak represent siapapun. Saya hanya mewakili diri saya. Ya kalau orang mau nonton Idang, ya musiknya gimana, ya nonton Idang. Jangan berharap Idang main kayak Cikorea. Jangan berharap Idang main kayak Bob James. Jangan berharap Idang main kayak siapa, Yani. Jangan. Ya nonton Idang ya Idang. Nonton Yani ya nonton Yani. Nonton Ahmad Jamal dari Amerika ya nonton Ahmad Jamal dari Amerika. We represent ourselves. Gitu ya. Dan itu jujur. Kenapa saya pilih jazz? Karena jazz itu musik yang paling jujur, aliran yang paling jujur. Di situ ada improvisasi kan. Yes. Improvisasi itu I feel what I play and I play what I feel. Saya merasakan apa yang saya mainkan dan saya mainkan apa yang saya rasakan. Oke. Dia tidak bohong. Yang namanya improvisasi itu tidak bisa diulang. Oke. Karena sepersekian detik itu yang keluar perasaan kamu. Sedihkah, gembirakah, kesalkah. So the best improvisation to what suddenly you feel when you play the Iya. music. Jadi ketika Idang Rasidi main, kalau saya nggak ngatasnamakan yang lain. Yes. Kalau saya, ketika saya mulai menghitung 1, 2, 3, 4, strength, seluruh akumulasi hidup saya ada di situ.
jadi jazz itu ada thrillingnya, ada intimidationnya di dalam situ, Ya. ya kan? Ada jokesnya, dia luas, luas sekali cakupannya, Oke. dan jujur. Tapi gini Bang, ketika saya ngobrol sama Abang tuh saya mulai berpikir musisi itu nggak senaif itu ya. Saya malah berpikir Abang tuh musisi atau politisi sebenarnya. Ini juga saya ingin ngomong sebenarnya gini, ketika abdi negara jadi komisarisnya BUMN, banyak yang meragukan itu. Tapi ketika saya ngobrol, kok saya agak change my mind gitu. Musisi itu sebenarnya bisa ngomong seret, saya nggak tahu itu retorika atau kejujuran, tapi I feel that honest, itu kejujuran dan ya musisi itu ya begini sebenarnya. Itu ada yang perspektif yang salah soal orang musisi musik di Indonesia ketika mendikotomikan, mengkotak-kotakan seperti itu, Bang Idam? Ya, karena di kita mungkin, ya kan, orang melihat seorang seniman itu sebuah ornamen, ya kan, bukan sebuah aset, bukan sebuah fenomena. Ya, jadi dianggap seniman itu, musik itu warga kelas 2, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Kita bukan warga kelas 2. Ya. Memang yang namanya seniman itu abnormal semua. Oke. Ya kan, semua abnormal seniman itu. Nah, sekarang kalau sudah abnormal tentu ada nilai yang lain. Abnormal kan bukan cuma bego doang. Ya kan? Ya, abnormal kan bukan gila. Iya, bukan gila dia, dan Cuma bukan beda cara berpikir aja. betul. Is not criminal also. Gitu kan. Ya, betul. Nah, ketika si Abdi Desleng ya, itu jadi itu banyak yang mempermasalahkan gitu. Saya bingung kenapa. Kalau lo yang jadiin bukan siapa-siapa, tiba-tiba lo jadi komisaris sebuah perusahaan BUMN, terus lo ngomongnya apa coba? Ya. Itu yang ingin saya bilang bahwa kita harus berpikir bahwa musician itu more than what we think. Ya banyak, karena dia sehari-hari, ya kan, musisi itu sensitivity-nya tinggi, ya kan. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan nilai yang dia ambil dari mana-mana untuk menjadi inspirasi dia. Nah, saya mengekspresikan saya itu main piano improvisasi. Bayangkan kita sudah terbiasa untuk menjadi penentu dalam sepersekian detik not apa yang harus saya tekan. Oke. Untuk menjadi sebuah harmoni. Nah, karena apa? Dari musik inilah kembali kepada hari musik tadi, apa yang selain itu, selain mengarang apa? Iya, iya. Karena apa? Di situ kita belajar hidup. Yang namanya harmoni itu dari sesuatu yang tidak sama. Ya, Kalau sesuatu yang sama bukan harmoni. betul. Ya. Nah, jadi kita mesti tahu kerasnya, lembeknya di mana. Piano aja deh, hitam putih. Ebony and ivory. Hitam putih. Utara dan selatan lain. Timur dan barat berbeda. Tetapi ada satu titik, mau tidak kita menuju ke sana, titik harmoni yang menyatukan ini semua. Nah, musik itu begitu. Musik itu mengajarkan bagaimana kita menghargai seseorang atau orang lain. Kita main band nih. Nomor satu, main band itu syaratnya ikhlas. Iya dong. Saya ikhlas main sama pemain bass ikhlas main sama saya. Saya ikhlas sama kalau udah gak ikhlas jangan main. Oke. Satu. Nomor dua,
ketika ada solo nih, yang satu lagi solo, yang lain bertindak sebagai pengiring. Tidak boleh lebih keras dari si solis. Nah, si solis tidak bisa solo sendirian terus. Dia harus turun. Ketika yang lain jadi solis, maka dia akan menjadi pengiring yang bagus. Bisa nggak kita bilang sebenarnya World Music Day itu sedang mengirimkan pesan ke seluruh warga dunia Exactly. soal respecting what's each other. Yes, exactly. Sebetulnya itu sebuah kesimpulan yang benar. Karena jangan kita melihat musik ini cuma bunyi-bunyian. Tidak, musik itu bukan hanya tetabuhan dan bunyi-bunyian. Tidak, music is a value of life. Ada nilai yang orang menganggapnya enteng-enteng aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Satu note itu bisa ngambil nyawa orang. Sekarang contoh nih. Boleh ya saya kasih contoh? Boleh. Kamu coba perhatikan satu ujung jari saya nih. Terus kemudian ini satu ujung jari saya dia. FD boleh lihat. Ya. Ini musik ya. Ini saya tempelin gini. Kita perhatiin nih ya. Terus saya giniin bunyi. Tang. Oke. Tang. Bunyi kan? Tang. 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 I got you. Saya udah ambil jiwa kalian untuk menunggu apa bunyinya yang berikutnya. That's music. Pantas FD kameramen saya tuh diam semua ya. Nah, You get kan? Nah, kan ke bawah kan. Nah, itulah yang bisa. Kamu tuh. Jadi itulah sebenarnya musik itu jauh menjangkau nilai kehidupan. Jadi jangan cuman itu aja gitu loh. Tapi gini Bang Idang, yang menarik juga adalah somehow music is music and music is asset. Tapi music itu is part of industry. Yes. Big industries with the money oriented. Yeah. Is there any kind of things that is going to cross the meaningful of the music? Itu akan bikin sesuatu sebenarnya nilai musik itu akan hancur. Karena masuk dalam kompetisi industri. Sekarang ini sejak zamannya ada mie instan masuk Indonesia, saya udah mulai curiga waktu itu. Gitu ya? Oh ya? Terus terang aja, saya mulai curiga. Sejak ada mie instan masuk Indonesia, saya curiga. Wah, waktu mie ayam masuk belum curiga tuh ya? Belum. Instan Jadi masuk. begitu mie instan, saya berpikir bahwa ini kelak kemudian hari. Ini saya berpikir 40 tahun yang lalu, lebih 45 tahun You almost lalu. 70 ya? Iya. Oke. Ya kan? Nah, jadi saya lihat, wah ini bahaya deh. Ini akan jadi kebiasaan baru. Orang akan instan. Semua. Cepat semua. Untuk menjadi seorang terkenal pun sekarang hanya ikut sebuah festival yang berdasarkan vote. Terus? Ya, yang berdasarkan vote. How come? Tapi itulah industries. Yes. How come but this happen? It's happen. Yeah. Nah, itu kan globalisasi. Ya kan? Itu kan globalisasi. Coba tolong. Sorry. Di atas jangan ngomong kenceng-kenceng dong. Atas. Fadil. Suaranya masuk ke sini, Bos. Oh, dekat apa-apa. Oke. Sampai mana tadi? Industri, mie instan. Nah, instan. Industri. Ketika dia bicara industri, dia vote
Lalu kemudian nilai value of art-nya di mana? Oke. Tetapi globalisasi yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu akan menghasilkan individu kalau menurut saya. Ya. Karena apa? Kita harus menerima apa yang tidak biasa kita terima untuk kita okein. Oke. Itu kalimat pertama Bang Geda yang tadi jadinya kita nggak jujur kan? Nah, di situ jadi makanya saya memulai tadi dengan apa yang saya sebut dengan lakukan saja yang benar dulu, jangan yang bisa diterima. Oke. Karena yang bisa diterima belum tentu benar. So, Jujur. industri musik itu sebenarnya benar atau enggak? Saya pernah dimusuhin oleh sebuah orang. Karena pada 25 tahun lalu saya pernah ngomong untuk jadi penyanyi perempuan di Indonesia gampang. Cantik, bisa goyang-goyang sama nggak bisu. Cantik bisa goyang-goyang nggak bisa. Oke. Oke? Oke. Tapi sejak ada zamannya Ruth Sahanaya, wah saya semangat lagi. Tetapi ternyata dia tidak muncul ke pelataran internasional. Salah siapa? Salah industri. Industrinya tidak menunjang ke sana. Nama-nama yang sangat saya kagumi, Ruth Sahanaya, kayak gitu-gitu, ya. Itu udah semeter keluar dari Indonesia selesai. Oke. Cuma menang festival-festival yang ya, tapi nggak kayak sekelas Kylie Minogue gitu, enggak. Nggak bisa tuh. Belum ada. Enggak apa, jangan ngomong Whitney Houston. Jauh Karena tidak difenomenakan Ruth Sahanaya ini. Ini berlian habis. Sebenarnya kalau kita ingin atau orientasi industri musiknya ke arah sana, itu bisa banget. Sangat bisa. Sekarang beginilah. Ini kita ngomong agak sedikit beresiko sebetulnya ya kan. Nggak apa-apa. Kita kan beresiko. tadi di awal udah ngomong. Ngomong yang benar aja betul, dulu. Kita akan dihajar orang banyak ya kan. Saya ini dibilangin bertahun-tahun sebagai orang kontroversial. Tapi tidak masalah lah gitu. Jadi gini. Kita ini kok bangga bener sih. Dibilang industri kita maju. Kok bangga bener miliaran yang udah kita ambil dari bangsa sendiri. Sementara dari luar masuk ke kita itu triliunan, ya kan? Kita diam aja. Nah, ngerti gak? Nah, hebat-hebat semeter keluar dari Indonesia nggak ada yang tahu. Itu baru saya sadar sebenarnya yang sedang mendulang keuntungan besar dari industri musik kita sebenarnya bukan kita. Kita ngambil dari kita sendiri aja. Nah ya katakan market value-nya yang memang enggak gitu. Dong, kan gitu ya. Sekarang ngumpulin wah dia tuh banyak penonton kita, ya penonton kita, tapi di luar negeri nerima enggak? Enggak. Kayak kalau sementara K-pop sih, di luar, nah, dia masuk sih K-pop tuh salah satu ngerjain teman saya kok si Jack Lee, ya kan? Itu dia tuh salah satu biar di Korea itu teman saya. Dia kalau bikin konser di sini tuh rame banget. Nah, saya dapat cerita dari dia. Idan, kita sudah mempersiapkan ini 25 tahun sebelum K-pop itu muncul. Is it? Yes. Nah, 25 tahun? 25 tahun kita mempersiapkan industri ini muncul. Terus kita apa? Kita hari ini buat besok. Ya susah dong. Iya. Itu sama kayak Amerika mempersiapkan 5 tahun untuk menggulingkan pemerintah Ukraina yang salah. Nah, itu. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara ke sini memang bicara sulit. Saya akan dimusuhin orang banyak. Musik industri itu nggak fair menurut Bang Ida? Apa? Musik Detik ini terus terang aja enggak. Oke. Dan semua orang bilang, oh ya kita maju, ya seneng aja. Ya untuk menghibur hatimu. Tetapi mari kita bicara di hati nurani yang paling dalam. Oke. Sekarang kalau saya belagak jadi Pak Prabowo nih, saya ingin ngomong.
musik itu sebenarnya instrumen pertahanan negara nggak sih? Iya. Jangan lupa. Jangan lupa. Contoh seorang tokoh Iwan Fals. Bisa menggoncang Indonesia. Ayo. Iya kan? Rolling Stone. Dengan I Can Get No Satisfaction-nya. Bisa menggoyang dunia. Musik itu sarana penyampaian yang tidak ada duanya. Pilkada deh. Ya kan, mau pil apa kayak pilkina kayak pilkada ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada seniman musik. Betul. Hampir semua kampanye itu harus ada musiknya. Harus ada musik. Emang lu mendengerin lo pidato doang? Enggak. Iya. Orang kumpul karena musik. Dua aja sebenarnya. Nah, kalau nggak dengerin musik, kemudian bagi kaos. Nah itu dia akan dapatlah dikit-dikit gitu nasi bungkus. Saya nggak ngomong tuh kali itu. Ya kan jadi kalau kita bicara musik yang jujur, ya kan itu ayolah berpikirlah yang bagus, berpikirlah yang jujur. Ya kan, berpikirlah yang jujur. Jujur, saya bilang tadi dianggap nyerang orang. Kalau kita jujur dianggap kita nyerang orang. Betul. Karena orang tidak terbiasa lagi dengan nilai kejujuran. Nah industri di kita, industri musik kita, terus terang aja harus dibenahi. Jangan ngomong ini itu yang nggak ada urusannya dengan teknis. Dan mereka-mereka yang masuk ke dalam lembaga negara seperti DPR apa segala macam. Mana lu ngomongin soal kemajuan musiknya kita? Katanya ada kemarin tuh soal pajak royalti dan sebagainya. Ya itu pajak royalti untuk siapa? Lu bukan untuk Bang Idan dan kawan-kawan musisi? Nggak ada. Oh ya? Jadi gini ya, jadi itu mungkin sebagian menikmatinya dan sebagian besar tidak menikmati. Tidak, ya kan? Karena itu maksudnya bagus, mulia. Tetapi mereka tidak siap dengan infrastruktur, sistem, tidak siap. Sekarang begini, yang kontrol siapa? Yang kolek siapa? Yang terima siapa? Nah, yang terima siapa? Beberapa pemusik top yang meninggal dunia, bahkan kita yang ngurus. Sampai pemakamannya. Jangan ngomong loh yang lain. Jangan ngomong. So, musik itu di negara ini dia nggak apa-apa dong? Dianggap ornamen. So, something yang nggak penting. Kesenian aja lah dianggap untuk ada pembukaan ini, pembukaan itu. Nggak bisa gitu dong. Tapi tidak pernah ini dianggap sebagai industri. Tidak pernah ini difenomenakan. Seniman itu kasihan. Seniman itu hebat loh. Di dalam syarat tokoh zaman dulu, literatur tokoh. Tokoh itu bukan gubernur, bukan jenderal, bukan apa, bukan. Yang disebut dengan tokoh itu satu adalah Nini Palaji. Dukun beranak. Dua guru ngaji. Tiga? Ya kan, tiga seniman dalang. Itu masuk dalam literatur tokoh. Keempat baru pemuka agama. Ini yang disebut dengan tokoh. Ini begitu jadi bupati, selesai jadi bupati jadi tokoh. Mana bisa? Nggak gitu. Tokoh itu adalah mengakar kepada masyarakat. Dia diakui secara verbal, secara psikologis. Dia diakui. Dan contohnya di kerajaan-kerajaan kita, suksesi kerajaan. Sekarang kamu kan tahu ada prasasti. Ada. Ya kan? Itu prasasti nggak sembarangan, harusnya kita belajar dari situ.
Prasasti itu diperuntukkan bukan untuk semua raja. Diperuntukkan untuk raja-raja yang sudah meninggal dan setelah dia meninggal masih dibicarakan selama 15 tahun lebih. Bahkan dia berhak mendapat prasasti. Yang tidak dibicarakan 5 tahun udah habis, nggak ada prasasti. Nah kita mestinya begitu. Itu ukuran. Bisa nggak akhirnya kita bilang bahwa bagaimana musik suatu negara itu akan menentukan seberapa level peradaban negara itu? Sangat. Oke. Saya, Bang Idang tuh sekarang sedang membuat gerakan. Ya, mohon maaf dia. Saya mohon maaf sekali. Saya sekarang sedang membuat gerakan di mana-mana. Yaitu saya ingin membuat gerakan yang disebut dengan The New Civilization. Oke. Saya mulai dari tradisi. Peradaban baru. Peradaban baru. Saya bikin tradisi baru ini, teman-teman yang ada di rumah ini itu dari Bangka. Saya tuh Datang agak ke sini. tenang. Takutnya tadi Bang Idang, saya lagi bikin sebuah gerakan The New World Order. Saya agak... The New Civilization is okay. Jadi Peradaban itu nggak masalah. peradaban baru. Ya kan? Indonesia ini hanya belajar sejarah terus. Ya. Buat sejarah lupa. Ya. Oke. Ya. Intinya saya nggak takut, karena saya harus ngomong sama Bang Idang, takut kita nggak akan pernah melakukan sejarah sebenarnya. Mungkin our generation has never treat something about the history. Nah, Takutnya begitu kan? justru karena begini sebetulnya. Kita ini, sejarah kita dari tahun 66 ke atas sebenarnya udah tipis. Ya. Nah, kita harus membuat sesuatu sehingga diingat oleh 30, 50, 100 tahun. Mereka punya sejarah senior kita. Oke. Ya kan? Sejarah kita apa? Oke. Oke. Nah, hak musik adalah salah satu sarana yang paling bisa membuat sejarah. Grup-grup yang begitu hebat seperti Slank. Slank itu mengakar sekali loh, bagus loh. Ada Slank Slank. itu. Saya fans lah, ngefans lah gitu ya sama Slank. Itu mengakar sekali ke masyarakat. Ya kan, liriknya mudah diterima. Dia memberikan influence luar biasa. Influence yang luar Ada Slanks, biasa. ada Iwan Fals dengan Iya, ada dia orang tuh Indonesia. Iwan Fals, ya kan si Virgi. Itu Mantap sekali. itu fenomena. Tapi nggak difenomenakan. Tetapi di negara ini tidak difenomenakan. Oke. Bahkan ada kesan dimanfaatkan. Oke. Nggak boleh gitu. Sama siapa? Ya kan, nggak boleh gitu sama mereka. Dimanfaatkan oleh sama siapa? Ya kan, dimanfaatkan demi kepentingan politik, demi nggak bisa gitulah. Jangan gitu. Oke. Ya kan, biarkanlah seniman ini dia mengkilat. Seniman ini jangan dikerangkeng. Tidak bisa dipenjarakan seniman itu. Oke. Jadi kalau di kerangkeng itu bukan seniman. Bukan. Itu Nah, sekarang gitu ya. orang yang mengkerangkeng orang itu orang goblok. Betul. Jadi begini, kalau orang yang dikerangkeng, itu dia punya naluri berontak. Oke. Coba dia nggak diikat atau nggak dikerangkeng, dia mau berontak apa? Betul. Carilah sistem yang menuju ke sana. Oke, kalau di kerangkeng itu namanya hewan piaraan, kalau digosok namanya batu akik. Nah, Tapi terima kasih banget Bang Idang sudah ngobrol sama saya. Mudah-mudahan obrolan kita itu bermanfaat, karena orang harus tahu ketika dia memperingati sesuatu itu bukan tidak cukup hanya Anda upload di Instagram sebenarnya. oh iya, You have to know what the meaning of the day. Sebenarnya kan gitu. betul. Ada nilai kan, Ada nilai, maka ada value. diperingati. Makanya sebenarnya negara ini harus kita mulai dari merubah civilization, peradaban, dengan cara memahami kita untuk Yes. sebagai fenomena apapun. Ya mudah-mudahan kita semuanya, kita ini baru pada tahap akhir sebuah awal negara ini. Saya yakin kok
saya masih punya keyakinan kuat bahwa kita akan jauh lebih baik daripada sekarang. Yes. Jadi janganlah kita menghina-hina negara kita sendiri. Yes. Ya kan, kalau you menghina-hina atau ingin merubah negara-negara ini menjadi faham-faham lain, keluar jauh-jauh dari Indonesia. Yes. Ya kan? Clear. Clear. Jangan di sini, jauh-jauh aja keluar. Betul. Gitu. Ideologi clear, konsensus negara clear. Yes. So that don't try to change this. Iya, don't try to change it. Nggak penting. Tapi Bang Idang, sekali lagi terima kasih Bang Idang. Sehat terus Bang Idang ya. Siap. Saya kangen Bang Idang main piano lagi. Insya Allah. Ya kan, insya Allah kita akan. Sesekali boleh dong ngobrol bareng slang gitu ya. Oh boleh, boleh. kita ngobrol bareng Sering slang kesini kok, sering kesini kok. Ada. Lain kali kita ngobrol lagi ya Bang ya. Oke. Terima kasih Terima banyak. kasih. Dan sekali lagi tadi nilainya adalah kejujuran. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur dengan apa yang benar, itu bagus sekali. Karena sebenarnya musik mengajarkan soal kejujuran itu sendiri. Sebenarnya jurnalistik juga dasarnya adalah sebuah kejujuran. Maka bangsa yang jujur pasti bangsa yang akan punya progres untuk menjadi negara yang maju. Indonesia punya potensi untuk itu. Saya Maulana Isnarto. Sampai jumpa.